Biasanya berapa lama sih dok pasien tuh di Wisma Atlet? Tergantung. Tergantung. Ada yang cuman 2 minggu juga ada cabut, ada juga yang sampai 2 bulan 3 bulan pun ada. Paling pecah itu kemarin 90 hari. Halo Robers, welcome podcast Ruang Obrolan Polisi, tempatnya mencari ilmu. 1, 2, 3, action. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat Ropers dimanapun Anda berada. Dihimbau untuk tidak hanya jaga jarak tapi juga jaga diri dan jaga hati agar tidak mudah disakiti. Kembali lagi bersama saya Fitri selaku host yang ramah lingkungan namun menolak untuk disia-siakan di podcast kesayangan kita, Ruang Obrolan Polisi, bukan podcast biasa. Sekali-kali dong tepuknya spesial, tepuk pramuka. Oke, masih hafal, luar biasa. Bersama saya di tayangan kita kali ini dengan tema pengalaman tugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Nah, telah hadir bersama saya seorang dokter yang lumayan aja ya, lumayan kece, yang selalu berpenampilan amazing, shining, shimmering, splendid, ya. Mari kita sambut, ini dia, Dr. Satria Prawira Lalala. Salah? Perwira, Mbak. Oh, oke. Dr. Satria Prawira Lalala. Oke, daripada saya salah. Ya. Daripada saya salah. Ya. Lebih baik Anda memperkenalkan diri Anda. Oke, siap. Iya. Oke, jadi nama saya adalah Dr. Satria Perwira. Terus? Udah, itu aja namanya. Ya udah, itu Satria aja. Prawira. Ya, Satria Perwira aja. Oke, status deh status. Ya udah menikah dong, gila aja. Mana cincinnya? Ada nih. Oh, dipakai, siapa tahu lupa atau sengaja Enggak ya. dong, gila lu ditonton, jutaan viewer nih. Oke, Dok. Jadi gimana? Kemarin itu motivasinya sebenarnya apa sih untuk dokter mendaftarkan diri jadi volunteer atau sukarelawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini? Iya. Selain jalan-jalan. Kok tahu? Kelihatan dari mata. Ya jadi motivasinya kan udah banyak tuh, waktu itu udah mulai naik kasusnya, udah mulai ribuan. Dan itu kebanyakan tertampungnya di Wisma Atlet. Jadi wah gimana nih supaya bisa cobain ya kan, merasakan pasien-pasien menanganinya gimana gitu loh. Dan kebetulan ada kesempatan, ya udah saya pergi. Gitu Berangkat. aja. Berangkat dong. Dengan tekad bulat Tekad bulat. mengabdikan diri pada bangsa dan negara ya. Yoi. Luar biasa. Oke. Apakah ada kekhawatiran tuh pada saat mau berangkat ke sana, baik dari diri sendiri, dari jauh dalam lubuk hati ya, maupun dari keluarga gitu. Jelas ada kekhawatirannya, takut wah ini bakal nanti diisolasi atau nanti malah sesak nafas. Kayak gitu ada. Cuman ya kapan lagi, mumpung masih ada corona dan kan ini nggak lama lagi selesai lah. Amin. Ya diaminkan Ya. bersama-sama ya. Jadi kapan lagi pemirsa. saya bisa berkontribusi lebih untuk yang lain kayak gitu. Yang lain? Yes. Yang lain? Yang lain. Untuk pasien. Oh, untuk Iya. pasien, untuk masyarakat Indonesia pada Iya. umumnya ya dok ya. Nah, sebelum berangkat bertugas ke Wisma Atlet tuh, apakah ada tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan tersendiri? Apakah layak atau enggak gitu? Ya ada. Pertama yang dicek waktu kita sampai di Wisma Atlet, kita dicek langsung rapid test. Kalau rapid testnya reaktif ya langsung dipulangkan. Langsung dipulangkan? Enggak diisolasi dulu baru dipulangin? Mohon maaf, Anda pulang. Oh, langsung Kayak gitu. pulang. Ada itu yang seperti itu? Belum ada Oh, kejadian. belum ada. Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Yang kedua juga dilihat lagi foto teraknya. Kalau ternyata ada infiltrat atau gambaran yang di luar dari normal ya dia otomatis ya diisolasi dulu kayak gitu. Terserah sih mau pilih di mana, mau dipilih di Wisma Atlet juga atau mau pulang. Atau mau pulang. Ya. By the way tadi sampai komentar hotel tutup memang pada saat sampai diarahkan ke hotel dulu atau langsung di Wisma Atlet tuh? Enggak. Jadi begitu sampai kita nginep dulu di hotel karena besoknya kita langsung kumpul di Pusdokes. Oh, oke. Jadi otomatis kita nyari hotel dan kebanyakan hotel udah pada tutup. Udah tutup ya. Tapi akhirnya pada saat itu dapat hotel. Dapat karena sudah dipesankan dari Bukan sini. pet hotel. Bukan, itu lain lagi. Lebih murah loh. Iya. Semalam cuma 70.000. Ya, Mbak Tapi aja. di kandang.
Ya udah, jadi udah dapat hotel, besok paginya kita udah kumpul di Pusdokes, dikasih pengarahan oleh Kapusdokes dengan ses Pusdokes, habis itu dibawa ke Wisma Atlet. Dari situ kita udah disambut dengan gelombang Polri yang sebelumnya. Wah. Langsung tuh Red carpet kan, Yoi, digelarin paku selamat payung, datang, belajar debus di situ. Selamat datang, karena mereka senang digantikan. Jadi, iya sini sayang. Ya. Ada gitu kan. Selamat datang pokoknya lah. Pokoknya penyambutannya cukup meriah. Ya udah kita dibawa ke lantai 2 Wisma Atlet, baru di situ dikasih pengarahan. Itu dari jam 12 sampai jam 7 malam. Jadi bahas tentang materi. Ya lumayan. Jadi bahas ya pertama tadi dirapit dulu, kemudian di foto terak, udah gitu juga dikasih pengarahan tentang gimana sih cara memakai APD yang baik, gimana sih cara melepaskan APD, gimana sih kita menangani pasien nanti di sana, pasiennya ada apa aja, udah gitu alur masuk alur keluar, seperti prosedur seperti itulah. Oke. Nah, pada saat dapat pengarahan nih, perasaan yang dirasakan membuncah pada saat itu apa? Sempat khawatir juga, takut wow ternyata lumayan mengerikan, atau excited nih gitu. Karena dapat pengalaman tugas yang tidak semua orang bisa punya. Ya sebenarnya sih waktu pengarahan mah biasa aja ya, malah agak-agak ngantuk ya. Itu sih kebiasaan, Kebiasaan bro. kalau lagi kuliah emang. Saya paling belakang. Dikasih biasanya. kopi nggak? Ya enggak, jadi emang cuman tau dengerin duduk diem gitu. Ditanya-tanya, itu kalau bisa kalau pas ditanya ngumpet-ngumpet ya kan. Takut juga soalnya kalau nggak tahu. Jadi yang pas takutnya itu tiba-tiba langsung ada, kita masuk di dalam sebuah grup tim 5 kebetulan saya. Jadi malam itu juga langsung Satu gelombang tuh berapa tim? Satu gelombang kita ada 50 personel. Nah 50 personel itu nanti dibagi jadi 5 tim. Dibagi jadi 5 tim. Tim dokternya dibagi jadi 5 tim, tim perawatnya jadi dibagi 5 tim. Nanti ada juga tim pemulasaran jenazah, nanti ada juga tim farmasi. Itu rotasi nggak? Dirotasi, makanya dirotasi ya? makanya Jadi gelombang sempat- sebelumnya senang banget kan. jadi Saya jadi, pulang katanya. jadi sempat yang ngerasain bagaimana apa cara pemulasaran jenazah gitu. Ya, enggak ada petugas khususnya. Oh gitu. Ya. Jadi makanya saya tadi tanya sih rotasi gitu kan. Saya kira saat per dokter atau Kalau rotasinya itu pas saat jaga malam. Jadi kebetulan hari itu saya langsung kena jaga jaga malam. jam 2:30 pagi. Jadi 2:30. 3 pagi itu belum tahu apa-apa, tiba-tiba kena ruangan 10 katanya. Tapi pada kenyataannya saya megang 8 lantai. 32, 31, 30 Itu sampai naik turun tangga atau lift atau rafling? saya naik lift kebetulan. Naik lift, Tapi pas cari di mana ruang perawatnya saya naik turun tangga. Kenapa? Ya karena saya belum tahu apa-apa di dalam itu. Jadi memang Nggak dikasih peta gitu. enggak, jadi belum sempat dikasih pengarahan. Jadi langsung main. Oh langsung main. Bahkan saya mau menuju ke lantai liftnya sebelah mana aja saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Sempat meraba-raba dulu gitu ya. sudah pakai APD lengkap, masuk ke dalam, ya udah. Terus salah, bukan lift ternyata. Bukan. Tetangga sebelah. Ya enggak. Jadi udah sampai ke lantai 32 saya bingung kan. Ini, Lantai 32. ya di sana 32? ada 32 lantai. Lantai paling Ada tinggi. 32 lantai. Ya, di sana itu kalau lantai 17 sampai 32 itu lantai yang pasien dengan swab positif. Oh, sweet. Kalau 16 ke bawah itu pasien dengan swab negatif atau PDP rapid positif, tergantung sih. Ya udah, jadi dari situ saya juga bingung tuh. Pertama kan saya naik lantai 32, kok nggak ada orang ya? Ternyata Ruang perawatnya di mana? Karena ketutup semua pintunya. Kan nggak mungkin saya gedung jam 3 pagi, Iya, iya kan? iya. Terus saya ke lantai 29 sampai ke lantai 25 nggak ada juga orangnya kan. Waduh. Dengan APD pakai Google. Terus berembun. lumayan berkeringat, berembun gitu ya. Berembun itu juga nggak bisa udah begini-begini jalannya. Ini mana ya? Ini tangga bukan ya? Sampai kayak gitu. Kebetulan di lantai 27 ada ruang perawatan yang buka. Lantai 27 setelah menjelajahi berapa lantai? itu? Iya, seperti itu. Lumayan ya. Jadi barulah, oh ternyata ini ruang perawatannya. Udah sampai saya situ, saya bingung kan mau ngapain karena kan belum ada pengarahan. Jadi memang biasanya ditanya apa gitu. Jadi dijelasin sama perawat-perawatnya baik-baik kok. Ya jadi berapa jumlah pasien, laki, wanita, itu nanti kita laporkan pada saat mau pulang selesai jaga jam 11. Jadi per shift itu berapa jam, Dok? Apanya tuh? Per shift itu berapa jam?
Jaga. Tugas jaga. Jaganya itu kalau ini bulan puasa apa bukan bulan puasa? Ya dua-duanya boleh dijelasin. Sama-sama 8 sampai 10 jam. Sama aja dong. Terus tadi ngapain beda? Enggak, karena kalau waktu bulan puasa itu kita lebih banyak nunggu. Jadi Nunggu waktu buka ya pasti dong. ya jadi kan mulai jaga itu jam 7 malam. Sementara buka di sana itu jam 6 menuju setengah 7. Jadi cuman bisa ngeteh dulu, makan sedikit, langsung buru-buru ke bawah ganti APD. Nah, begitu sampai di sana pun kita jadinya jam 8. Kenapa jam 8? Karena memang bentrok dengan perawatnya. Perawatnya itu hampir ratusan orang juga. Kita ada 25. Jadi nunggu-nungguan. Jadi sampai masuk ke dalam pun jam 8. Makanya yang kita ganti jaga itu keluar juga buka puasanya jam 8, bukan jam 6. Gitu. Jadi lebih lama buka puasanya dan lebih cepat untuk berbuka puasanya. Pokoknya nggak enak banget deh waktu bulan puasa. Apalagi kalau jaganya siang. Tapi itu pengalaman yang indah untuk dikenang ya. Tapi tidak enak untuk diulang. Enak kalau Bulan saya. puasanya maksudnya. Oh, Pada saat iya, bulan puasa iya. tadi kan bilang soalnya kan bulan puasanya apa pada saat buka puasanya itu lebih lama Ya, gitu-gitu. buka puasanya lebih lama, sahurnya juga lebih cepat karena jam 3 kita udah ada di bawah juga. Jam 3 udah di bawah ganti APD, jam 4 sudah harus change. Change ya. Oke. Terus pada saat selama bertugas nih, Dok ya. Pasien itu banyaknya keluhannya apa aja sih? Keluhannya kebanyakan bosen. Minta ditemenin. Minta di Serius. Jadi ya karena per kamar satu kan, berisolasi kan. jadi di satu ruangan itu kita ada bisa sampai 20 kamar, 25 kalau nggak salah Satu saya. lantai. Satu lantai. Satu lantai 20 sampai 25 kamar. Kalau nggak salah saya ya. Satu kamar itu ada 3 orang. Satu kamar. Oh, bisa 3 orang. Iya, isinya 3 orang. Oke. Nah, jadi ya kita mesti keliling tuh. Sebenarnya kan kalau bertiga masih lumayan ramai ya lah, maksudnya bisa komunikasi, ngobrol bisa, gitu kan. cuman kalau Main gaple. Iya, bisa. Cuman tetap aja mereka butuh perhatian. Karena Perhatian dan kasih sayang udah gitu. udah kelamaan di situ bawaannya juga males. Biasanya berapa lama sih, Dok, pasien tuh di Wisma Atlet? Tergantung. Tergantung. Ada yang cuman 2 minggu juga ada cabut, ada juga yang sampai 2 bulan, 3 bulan pun ada. Paling pecah rekor kemarin 90 hari. Nah, itu kenapa, Dok? Bisa sampai selama itu ya? Ya banyak faktor juga sih. Iya. Mungkin dia juga ada komorbidnya, dia juga tidak menerapkan protokol kesehatannya seperti misalnya pakai masker atau sering cuci tangan. Jadi reinfeksi gitu? Iya, jadi bisa balik lagi. Jadi dia sudah pernah swabnya negatif. Kemudian Positif lagi? Dia sering gaul juga dengan yang lain yang positif atau dia main ke rooftop. Nah, mungkin dia nih salah satu AGJ ya, anak gaul Jakarta. Jadi nggak bisa kalau nggak gaul gitu ya. Iya, Dok, jadi ya. dia bolak-balik. Sama kayak Dokter Satria. Swabnya positif negatif. Oh, bisa sampai itu? Sampai kayak 3 gitu. kali berulang? 2 kali berulang. Makanya kita jadinya punya kebijakan bahwa kalau sudah negatif kita pindahkan ke tempat yang negatif. Kayak gitu. Daripada berulang seperti itu ya, Dok ya. Ya. 3 bulan loh. Atau jangan-jangan doyan di situ. Maksudnya karena ketemu teman-teman Doyan baru sih, gitu. ada juga yang doyan. Ada. Jadi Emang mereka dikasih hiburan apa sih? Boleh pegang handphone? jadi boleh. TV? TV nggak Game? ada. Oh, enggak. TV nggak ada. Tapi yang jelas mereka boleh bawa handphone. Mereka juga dapat makan pagi, siang, malam. Bahkan juga ada snacknya. Bahkan kadang-kadang makanannya juga pernah dapat hoka bento yang lebih mewah lah jelas. Kayak gitu. Mereka juga mendapatkan perlengkapan mandi, alat-alatnya. Jadi memang dibuat senyaman mungkin bahwa mereka sebenarnya bukan isolasi tapi cuman numpang ngekos. Iya, supaya gitu pikirannya aja. kan nggak kemana-mana, Yes. supaya mereka tetap bahagia gitu kan. Setiap pagi juga mereka olahraga. Olahraga mandiri ya, Dok ya. Olahraga. Enggak, ada zumba-zumbanya juga. Ada instrukturnya, sesama pasien atau memang dari Sesama kalangan pasien medis? atau kadang kita juga tiktokan, tapi itu juga diam-diam. Oke, ada yang curhat ternyata tiktokers di sini. Terus juga bisa ke lantai paling atas berjemur kayak gitu. Berjemur. Banyak kegiatannya. Kadang ada yang gibah juga. Gibah. Gibah itu harus. Kayak itu salah satu gift yang nggak bisa ditinggalkan deh. Dimanapun ya, mau di isolasi mau Pokoknya enggak. gimana caranya mereka jadi senang, bahagia tinggal di sana, kayak gitu aja sih. Gitu. Oke, ada pengalaman sedih nggak sih? Pengalaman sedih. Ya baik dari para medisnya, dari apa medis ataupun dari pasiennya. Ya pengalaman sedihnya sih banyak yang sedih juga ya. Cuman kalau saya sih senang-senang aja.
Yakin? 2,5 bulan lah nggak ketemu keluarga? Iya, 2,5 bulan. Di bawah have fun aja ya, Iya, maksudnya. karena setiap malam kan juga video call. Pokoknya setiap asik abis keluar jaga video call. Video Yang call, penting wajib komunikasinya dong. tetap jalan. Iya. Iya. Yang sedih sih juga banyak kan. Ya sedihnya karena udah puasa sendirian, buka sendirian. Enggak juga sih sebenarnya kan rame-rame di situ. Enggak, karena teman saya kan jaga. Jadi di kamar saya sendirian. Oh, ya kan sambil video callan. Iya, kalau udah selesai kan sendirian. Udah deh, pokoknya gue sendirian. Sebenarnya kan rame-rame coba nggak kelihatan buka aja puasanya, kali ya. buka puasanya juga sendirian. Terus lebarannya juga Sendirian. jauh dari keluarga. Jadi emang bener-bener cool lah, amazing lah pengalamannya. Amazing. Heeh. Iya. Mungkin ya selama berapa waktu itu bertugas ya pasti ada lah ya titik jenuh gitu kan. Ada. Ya karena jauh dari keluarga gitu kan. Terus tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar seperti itu kan. Keluh kesah yang paling sering saya dengar adalah tentang nasi kotak. Jadi nasi kotak ini kita selama setiap hari kita dapat nasi kotak. Iya. Pagi, siang, sama sore. Nah, menunya itu Sama. nggak pernah ganti-ganti, bro. Jadi ada ayam anemis. Ayamnya anemis, memang bener ayamnya anemis karena pucet banget. Kita makan pun juga takut. Itu sebenarnya ada kan di restoran Padang kalau pucet tuh namanya apa? Ayam apa guys? Ayam pop. Ayam pop kali. Ini jauh dari Husnuzon aja. Itu bukan jangan ayam pop. suuzon. Itu mungkin ayam pop cuma bumbunya agak kurang lengkap. Ya oke lah, bisa lah. Tapi ini ayam pop, Ya. udah gitu sayurnya Ayam wortel dengan kacang panjang, udah gitu ada ikan yang dilapisi dengan tepung. Tepung. Ala kadarnya. Tepung ala Nah, kadarnya. ya udah jadi kita makan itu pagi, Sambal siang. ada nggak tuh sambal? Sambal ada sedikit. Sedikit. Jadi pagi, siang, sore selama 2,5 bulan. Menu yang sama. Menu yang sama. Eh, Itu keluh kesahnya. Yang paling kesel adalah itu doang. Ayam anemia selalu ada. Kan sekali-kali dong ya ganti Iya, daging anemia, ikan anemia. itu boleh lah ya kan. Ini ayamnya kita makan aja sedih ngeliatnya, kurang darah dia. Iya mungkin sebenarnya ayamnya sedih pada saat mau dipotong kan. Bisa Makanya jadi. anemis. Karena di sana waktu itu sampai 1.600 relawan. Jadi ya menunya sama semua dan keluh kesahnya sama semua. Masalah nasi kotak. Masalah nasi Gitu. kotak. Iya. Iya. Gitu sih kebanyakan. Ada keluh kesah lain Keluh kesah lain. atau kesan positif pada saat bertugas yang sebenarnya bikin kangen gitu. Oh, kalau itu sih banyak ya. Yang pertama ya teman-temannya juga kan asik-asik. Asik. Ada yang gak asik nggak? Rata-rata asik semua. Jadi yang lucu. Rata-rata berarti ada yang tidak asik dong sekian persen. Ya, jadi ada yang lucu nih. Ya kan kalau belum, Mbak, belum. Oh, belum. Nah, tunggu, saya cerita dulu. Tunggu dulu, saya ketawa dulu boleh Oke. nggak? Saya duluan deh. Nggak, saya duluan. Ya udah. Jadi kan kita kan pakai APD nih. Kita pakai APD. Oke. Kita masuk ke Wisma Atlet. Kita tuh nggak kenal dengan perawatnya. Semua pakai APD. Ya karena kan ketutupan gitu ya pakai Google. Jadi masker, kadang-kadang segala macam. sering salah sangka. Wah, matanya cakep nih. Ternyata hancur. Ih, tega banget. Ya enggak. Itu body shaming atau face shaming? Enggak gitu juga. Yang hancur apanya? Enggak gitu juga, mukanya. Lu parah. Siapa nih? Ya. Di tag orangnya langsung. Enggak. Jadi begitu kita ini misalnya satu tim nih dokternya, begitu kita turunkan di kota Sempet main mata dong berarti dia dokter. Enggak, kan kita Istri kan- di rumah dengerin nggak? Enggak lah. Sampai tadi bilang gitu Yang ini loh. ditut. Ngomong sama editornya. jadi begitu kita turun tuh para dokternya tuh kan kita ada yang kontaminasi, buka APD. Dekontaminasi. Ah. Oke. Kita buka APD, terus kita diem-dieman dong. Ngapain masih yang diem-dieman tuh? Karena kita bingung ini siapa ya. Padahal tadinya di dalam udah akrab, udah bercanda-bercanda, udah sharing-sharing. Oh, segala pada macam. saat pakai APD lengkap. Begitu buka, ini yang mana gitu? Ini yang mana ya mukanya? Jadi kita tuh, jadi sebenarnya kita cuman akrab saat pakai APD. Pada pakai APD. Saat udah di luar kita nggak, ini siapa? Lu siapa ya? Who the hell are you gitu? Jadi saat pas ketemuan tuh kita kayak yang, oh ini yang ini, oh ini yang ini, terus hening. Ini yang viral kan biasanya justru masing-masing petugas nih sukarelawan maksud saya. Pada saat pakai APD tuh nulis nama gitu. Iya. Yang di belakangnya ada aku Kita padamu lah gitu kan. Iya. Nulis nomor handphone lah. Kalau saya gitu. Babang Tampan. Babang seperti biasa. Tampan. Nah, cuman pas, Bang, siapanya Babang Andika? oh jauh. Kan Babang Tampan. Jauh. Jauh apanya? Tampanan saya. Hubungan. Yakin. Yakin. Jelas.
Ya udah, jadi begitu pas kita kan kita juga nggak pasang nama kan, jadi memang cuman baju jaga aja, jadi bingung ini siapa ya, ini dokter yang mana ya. Iya. Padahal Siapa kamu? Di mana saya? Iya, jadi Siapa kita? jadi lucunya di situ. Lucunya di situ. Kita udah toyer-toyeran mungkin ya, udah TikTok kan, udah foto-foto. Ternyata nggak tahu tuh yang di dalam hazmat itu siapa. Pas kita cuci tangan, loh ini siapa ya? Dia, kan sedih ya, prihatin kan. Berasa kayak amnesia nggak sih? Iya, jadi makanya sejak kejadian itu kita sering ngumpul-ngumpul nih sesama satu tim gitu. Oh, Saling kenalin suara ya. enggak. Ngapalin suara nggak? Maksudnya kita ketemu di luar, duduk-duduk buka puasa bareng. Boleh. Tapi dengan physical distancing dong pastinya ya. Jelas. Kita foto juga pakai masker. Foto doang. Foto doang. Selebihnya enggak juga. Selebihnya pakai masker juga Pakai tetap masker pasti. juga. Bahkan pakai hijab. Hijab nggak di sini mas, di sini. Di sini ya? Iya. Salah berarti. So tahu sih. Iya. Itu pokoknya sih keluh kesahnya. Itu keluh kesah apa suka duka ya? Iya, kurang lebih sama sih Sama kalau ya. kesah suka duka tadi kan. Susah Tadi dibedain ya. bagi Anda susah. Iya. Tadi sudah kelihatan sih maksudnya sukanya bagian apa, dukanya bagian apa. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah suntuk banget nih ya, kadang Iya tuh, gimana caranya menghibur diri tuh pada saat jenuh gitu kan? oh ya saya punya tim namanya 4 sekawan. 4 sekawan. Berarti jumlah anggotanya 4 dong. 4. Laki semua, Enggak, 2 cowok, 2 cewek. 2 cowok. Kebetulan mereka juga dokter juga, dari Polri juga. 4-4-nya dokter. Ya. Salah satunya pasti dokter Winda nih. Oh iya. Jadi kita kerjanya tuh main capsa. Apa tuh capsa? Capsa tuh kayak main kartu kayak gitu. Kayak gimana? Iya, pokoknya main capsa lah, udahlah terima nasib aja Ya ya. udahlah, Iya. main kartu lah, sejenis Atau kartu lah ya. kadang-kadang kita yang minta izin keluar jalan-jalan. Emang boleh keluar jalan-jalan? Boleh. Sampai mana batasnya boleh keluar jalan-jalan? Boleh kemana aja, yang penting lu balik. Iya. Dan tidak bersentuhan dengan orang lain. Oh. Tetap apa protokol Tidak kesehatan. pakai hazmat ya pada saat keluar. Ya enggak dong, nanti pada lari. Ya pokoknya enak sih. Jadi sempat sampai 2,5 bulan. Jadi penugasan pertama udah habis, terus tiba-tiba ada sprint tambahan. Karena pada saat itu memang total lockdown kan ya, maksudnya pesawat kan nggak ada waktu itu maksudnya. Sudah ada, Oh, sudah bisa pulang. Sudah bisa pulang, tapi ada tambahan sprint pada saat itu. Iya, jadi Nah pada saat sprint datang nih, ah, happy atau oh kena lagi gitu? oh ya udah sih, emang pengen karena belum puas. Belum puas. Jadi waktu itu kan kita mau sempat dibikin tower 6 untuk ICU dan HCU. Oh selama ini ada 5 tower atau? Selama ini cuman ada kita pakai 1 tower utama dengan 2 tower pendukung. 1 tower utama tuh tower 7. Jadi 32 lantai tadi. Yang satu lagi tower 4. Dia cuman apa sih, kalau misalnya ternyata penuh, nah pasien-pasien dipindahin ke situ. Nah, cuman kan kita butuh juga pasien-pasien kalau misalkan kritis atau membutuhkan pertolongan lebih Itu lanjut. dirujuk ya? Nah, biasanya kita rujuk pasien di situ cuma untuk ringan sedang. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada kayak ibu hamil, anak-anak atau dengan komplikasi seperti misalkan diabetes atau yang lain-lain, itu kita rujuk. Biasanya ke RSPAD atau rumah sakit AL. Tapi kalau misalkan masih bisa dirawat ya dirawat. Nah makanya kita dari kemarin pengen bikin tower 6 ini jadi apa, high care unit atau intensive care unit. Nah kebetulan dari Polri yang ditunjuk jadi koordinatornya. Jadi luar biasa. jadi dari tadi tidak ada bed menjadi ada bed. Jadi kerjaan saya tuh gotong-gotong berangkat, gotong-gotong yang infus supaya Nyambi jalan. ya, jadi Iya, office boy. supaya jalan. Ya udah, sekarang sih sudah mulai menerima pasien-pasien yang menuju ringan, yang menuju berat. Kayak gitu. Seperti itu. Memang pada saat bertugas kemarin dengan dari instansi mana aja sih selain Polri? Oh banyak, ada dari ID tentunya, ada juga dari PPNI perawat, ada juga dari Kemenkes, ada juga dari FHCI, pokoknya banyak. Karena di situ banyak melibatkan semua, yang logistik ada, yang dekontaminasi juga ada. Jadi sukarelawan tidak hanya dari kalangan medis ya dok ya? Tidak, dari non medis pun juga lebih non-medis banyak. pun, Sampai iya, sopir bisa ambulan pun terlibat. kita punya lengkap. gitu. Jadi nggak tertutup, cuman harus tenaga medis aja, semua bisa. Jadi di situ kita dituntut untuk serba bisa. Jadi kita Maksudnya gimana sih serba bisa?
bisa nganter makanan gitu, Ya nggak juga. menghibur hati orang Ya, nggak kan. ya itu Oh, ya. Jadi kita kadang misalkan saya malam ini giatnya di bagian triase namanya. Jadi tugasnya menerima. Triase itu apa sih? Triase itu jadi kayak pemilahan pasien Berdasarkan kondisi yang dialami. Ya, jadi di situ kita lihat dulu apakah cuman masalah rapid ataukah masalah swab ataukah ada komorbidnya lagi, apakah ada hipertensinya, usia tua dan lain sebagainya. Komorbid terberat dari COVID ini apa sih? Usia yang tua, di atas Usia 60 tahun tua, ya. biasanya. Nah, dari situ baru saya pilah, kemudian baru dilarikan ke IGD. Nah, malam besoknya saya jaga di IGD. Ketemu lagi dengan pasien sama? Ya enggak dong, kan dia udah masuk kemarin. Kumaha ieu? Sebentar, saya kayaknya kurang minum Iya, kopi, iya. minum kopi dulu. Jadi ya di situ kita langsung periksa tuh, mesti periksa swabnya gimana dia, terus EKG-nya, foto ronsennya, laboratoriumnya gimana, terus kalau memang mesti dikonsul kita konsulkan. Habis itu kita bawa ke ruangan. Nah, Yang bawa dokter Satria juga yang atau enggak ada dong, paramedis lain? Ada paramedis lain. Nah, kemudian nanti besoknya lagi saya jaga di ruangan. Ya di ruangan itu saya Itu ya rotasinya ya? ya bisa rotasi seperti itu atau bisa juga di IGD terus atau di ruangan terus, Itu tergantung perintah atau pilihan hati? tergantung dari suka-suka yang pengen aja maunya di mana. Serius? Ya bisa minta request atau tapi kebanyakan sih pilihan dari katimnya. Jadi memang dirotasi biar nggak bosan kan. Nah, kalau di ruangan itu tugas saya palingan cuman cek semua baik-baik aja apa enggak, tanda-tanda vitalnya oke apa enggak, udah gitu pastikan minum obatnya bagaimana. Terus kalau misalnya pasiennya mau di swab, kita buat surat pengantar swabnya, buat surat pengantar EKG-nya, kayak gitu-gitu semuanya. Sampai pasien pulang pun kita tulis juga. Jadi pernah saya sampai 111 pasien saya tulis surat pulang. Di hari yang sama? Di hari yang sama besok pulang. Jadi saya yang kerja 8 jam itu cuma menulis status pasien. Jadi sebenarnya banyak ya pasien kita yang sudah ditangani di rumah sakit darurat ini? Banyak. Sekarang berapa sih datanya? Saat ini tadi pagi update jam 6 pagi itu 1025 udah naik lagi. Penambahannya atau jumlah total yang dirawat di Jumlah rumah total sakit? saat ini 1025. Jam 6 pagi tadi pagi ya. Pernah Lebih. rekor lebih dari situ? Saat bulan puasa sampai 1300-an 1.300. lebih. Heeh. Saya pernah baca nih di berita pada saat itu yang ada kegiatan tablik akbar di Goa ya. Ya. Setelah kegiatan itu banyak banget jadi yang masuk ke Wisma Atlet. Iya banyak, bukan cuma itu aja sih, juga banyak yang pasien-pasien yang ABK, anak buah kapal, TKI kan juga udah pada pulang. Ini sebagian besar mereka seperti itu karena tidak mematuhi protokol kesehatan ya dok ya kira-kira. Kebanyakan sih karena nggak sengaja malahan. Oh gitu? Iya. Nggak sengaja seperti apa nih? Ya, mereka nggak tahu tiba-tiba Nggak mereka sudah. sengaja megang hidung orang gitu? Ya bisa jadi, coel-coel dikit ya kan. Enggak. Ya pokoknya begitu mereka sampai ke Indonesia kan mereka langsung di swab. Hasilnya kebanyakan kata-kata ya positif. Mau nggak mau langsung dilarikan ke Wisma Pademangan awalnya. Cuman dari Wisma Pademangan nanti dipindahkan ke Wisma Atlet gitu. Jadi pasien kita tuh nggak pernah nol tuh nggak ada cerita nol, minimal ada lah 30. Setiap harinya Ya, penambahan setiap hari itu. ada Pengalaman unik, pengalaman yang berkesan deh pada saat bertugas. pengalaman berkesan itu adalah saat saya pasien tiba-tiba kondisinya memburuk, itu berkesan Dari yang awalnya sebenarnya kelihatannya fine-fine aja. fine aja, semuanya fine. Dalam jangka waktu berapa lama bisa memburuk Dia seperti itu? sudah 2 minggu sudah tidak mendapatkan lagi pengobatan, terus tiba-tiba Sudah negatif hasil swabnya atau? masih positif. Masih Saat itu positif. masih positif. Cuman mengalami perburukan, terus dilarikan ke high care unit. Nah di high care unit dia sempat kencing, sempat buang air kecil. Perburukannya seperti apa nih dok? Tiba-tiba dia kejang di kamar mandi. Oh, padahal yang tadinya biasa aja Tadinya ya? dia jalan, Aktivitas normal, jalan, gibah. Ya untung nggak ya. interaksi maksudnya. Interaksi maksudnya. Bahasanya diperhalus Dengan- sedikit oke, dong, siap. interaksi. Dengan yang lain-lain, terus Sambil ngomongin orang. tiba-tiba dia ke kamar mandi, dia kejang. Ya udah. Bukan karena jatuh, tiba-tiba kejang aja. Tiba-tiba kejang, terus kita taruh di. Yang tahu siapa nih dok? Karena kan dia kejangnya di kamar mandi. Iya, rame kan di situ. Kan kamar mandi pun nggak dikunci.
Oh iya, Iya. untuk antisipasi ada hal Yes, seperti ini ya. Kejang jatuh terdengar mungkin. Jatuhnya. Enggak sampai jatuh. Jadi memang langsung kelihatan sama kebetulan perawatnya juga ada di situ. Kan memang jaganya langsung di dekat pasien. Oh, lalu seperti apa nih kondisi si pasien yang kejang tadi? Ya udah kita terpaksa kita intubasi. Itu pengalaman serunya. Jadi mengintubasi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di rumah sakit Wisma Atlet. Gitu. Terus setelah kita intubasi, saturasinya bagus kembali, kita rujuk ke Minto Harjo. Besoknya katanya sih pasiennya udah stabil. Oh, sudah stabil. Udah oke. Berarti pasien ini survive ya, Dok ya. Iya. Beruntungnya karena memang tindakan cepat yang dilakukan di Wisma Atlet ini. Yes. Luar Bangga banget biasa, kan? bangga banget. Tepuk tangan dulu dong buat Amazing. Dokter Satria. Itu amazing. Tapi pada pelaksanaannya itu sempat panik. Jadi Karena belum pernah dilakukan sebelumnya ya. Tapi Belum kan pernah alat-alatnya disediakan dong. alat ada, plester tapi nggak ada coba. Jadi begitu selangnya masuk, ya jalan-jalan ngengkok kayak gitu. Jadi sempat kayak panggil bantuan ke teman-teman, tolong bawain plester gitu. Oh gitu. Seru asli seru. Seru ya. Banyak. Belum lagi yang uka-uka. Oke, boleh cerita nih Iya, kayak gimana? jadi kadang ada yang suka getok-getok kamar. Padahal nggak ada orang. Kadang nggak ada orang. Karena kan mungkin sebelumnya nggak diisi tuh, kosong ya. Iya. Wisma Atlet ini. Jadi sempat ada kayak acara pemanggilan Pemanggilan? sih, pengusiran kayak gitu. Oh, serius ini dilakukan? Iya. Terus yang diusir marah nggak? Ya nggak tahu. Mungkin diusir secara baik-baik gitu ya. banyak yang lucu-lucu dan aneh-aneh di sana. Satu tadi itu aja yang perlu worth it untuk diceritakan. Apa nih? Yang tadi pasien. Pasiennya kenapa? Banyak pasiennya soalnya. Bukan yang tadi tiba-tiba mengalami perburukan. Ada Atau juga pasien yang tiba-tiba sembuh. Hah? Ya bukan tiba-tiba sembuh, maksudnya setelah dia mendapatkan pengobatan dia sembuh, terus dia kirim makanan, itu biasa lah ya. mohon maaf. itu yang buat kita buat dokter bahagia. Seneng banget karena akhirnya pasiennya bisa pulang. Nah ini ada pesan khusus nih dari dokter yang sudah pengalamannya paling lama nih kayaknya 2,5 bulan kan, karena sebelumnya kan satu gelombang itu hanya 2 minggu bertugas ya. Siap. Jadi mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat kita di Indonesia, khususnya Jambi. Iya. Gitu untuk Pesannya sama tiga orang. Yang pertama adalah calon pasien. maksudnya gimana nih calon pasien? Ya belum jadi pasien kayak gitu. Kalau pagi calon pasien ya itu tadi, yang penting adalah mematuhi protokol kesehatannya aja. Mulai dari cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. apalagi sekarang kan sudah new normal. Iya. Nah ini kemungkinan akan makin bertambah banyak kasusnya. Kalau nggak betul-betul mematuhi protokol kesehatan tadi, kemungkinan untuk jadi calon pasien saya kan gitu. Jangan sampai Iya, ya jangan guys, sampai ya. Ropers jangan sampai jadi pasien Dokter Satria. Yang kedua untuk pasien. Kalau udah jadi pasien ya minum obatnya harus bener-bener teratur. Banyak Jangan olahraga. kabur ya, Dok, Iya, ya? jangan udah diminum, udah padahal masih penuh di lacinya. Ada yang kayak gitu. Ada yang sampai ngumpetin kayak gitu ya, Dok? Ada karena dia memang nggak suka minum obat, ada. Udah gitu juga banyak makan yang bergizi. Yang penting sih selalu happy kayak saya. Untuk jaga imunitas tubuh Iya, ya, yang Dok penting ya. gue jaga imunitas tubuh yang bagus. Insya Allah sih akan cepat swabnya negatif. Terus untuk mantan pasien saya dimanapun kalian berada. Cuma mantan pasien atau mantan Hello yang lain Indonesia. juga? Ya jadi kan kalau udah jadi mantan, jangan juga mentang-mentang udah sembuh terus lu Kemana-mana. gue mantan pasien nih, kan nggak juga gitu. Karena tidak tertutup kemungkinan akan terinfeksi kembali akan ya, Dok terjadi, ya. bisa jadi ada pasien saya tiba-tiba dia sudah swabnya 2 kali negatif, pulang dia belanja di pasar, cipika-cipiki, seminggu kemudian balik lagi dengan positif. Iya, positif lagi. Jadi makanya jangan sampai Lah lo lagi gitu ya. iya, gue juga sampai LLL. saya pernah lihat Anda gitu. Hai dok. Ya udah lah. Berarti kan kalau udah kenal dekat gitu, ya berarti udah pernah jadi mantan pasiennya Dokter Satria dong ya. Ini siapa ya? Kayak saya kenal deh. Saya positif lagi dong dok. Oh ya udah. Malah kesan
bahagia ngomong kayak gitu ya. Iya, jadi otomatis diulang lagi pengobatannya. Jadi jangan sampai seperti itu kalau untuk mantan-mantan pasien saya. Hai semuanya. Follow Instagram saya. Masih aja. Ini jadi ajang pamer sama ajang Kapan obral lagi diri di ya. ruang obrolan polisi? Gila lo paling hits gitu Iya kan saat dong, ini di podcast Jambi. ruang obrolan polisi Iya. gitu loh, bukan podcast biasa. Satria Perwira. IG-nya. Ada lagi Mbak? Selain IG-nya, selain IG. Udah media IG sosial. aja Oh, saya. udah IG. Saya lagi bercita-cita pengen jadi selebgram. Nggak punya channel YouTube sendiri nih. Bukan, soalnya belum ada yang endorse saya. Saya pengen banget di endorse. Loh, bukannya selama ini sudah di endorse ya dari Mabes Polri? Enggak. Ya kan celana PDH, sepatu PDH. Palingan cuma mini root aja yang endorse saya, itu pun terpaksa saya juga. Jangan lupa datang ke mini root. Masih ada lagi nggak iklan yang lain? Udah nggak ada, nggak penting banget. Ya udah itu aja sih pesan-pesan dan buat calon pasien saya, pasien-pasien saya dan mantan pasien saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dok, ini terima kasih banyak ya. Oh sama-sama, kembali kasih. Iya, terima kasih banyak udah sharing banyak pengalaman, Iya. kemudian kesan pesan selama di rumah sakit Wisma Atlet yang Iya. semoga membuka mata kita semua untuk lebih berhati-hati di era new normal ini. Jelas. Pokoknya patuhi Protokol protokol kesehatan seperti itu. Baik, Roper semua, terima kasih banyak atas waktunya. Follow terus YouTube kita Bidokes Polda Jambi dan saksikan terus podcast kita Ruang Obrolan Polisi. Seperti biasa, jangan lupa bahagia, patuhi protokol kesehatan dan jagalah kebersihan lingkungan dengan membuang mantan pada tempatnya. Bye. Bye.